Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salamnya semoga Allah surah limpahkan kepada baginda besar yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Bu Evi Martasili MK. Kami dari kelompok 10 izin untuk mempresentasikan terkait materi tentang siklus penjualan dan sistem informasi akuntansi. Sebelum ke pemaparan materinya, izin kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad bin Yasminullah. Perkenalkan, nama saya Siti Claudia. Langsung saja memberikan pertama, yaitu pengertian daripada penjualan dan siklus penjualan. Penjualan adalah suatu sistem kegiatan pokok perusahaan untuk memperjualbelikan barang dan jasa yang perusahaan hasilkan. Sedangkan siklus penjualan merupakan urutan terjadinya transaksi penjualan yang dimulai dari kegiatan pemesanan pelanggan sampai dengan melakukan pelaporan manajemen kepada pimpinan perusahaan. Selanjutnya di sini ada sistem informasi akuntansi. Menurut Mulyadi, sistem informasi akuntansi penjualan adalah sistem yang mengorganisir prosedur dan metode untuk menghasilkan, menganalisis, mendistribusikan, dan memperoleh informasi terkait penjualan. Sini ada tujuan siklus penjualan. Itu ada 5. Yang pertama ada meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang kedua ada memperluas pangsa pasar. Yang ketiga ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat ada melakukan efisiensi operasional. Dan yang kelima ada meningkatkan manajemen keuangan. Siklus penjualan tunai. Sistem penjualan tunai merupakan sistem yang diberlakukan oleh perusahaan dalam menjual barang dengan cara mewajibkan pembeli untuk melakukan pembayaran harga terlebih dahulu sebelum barang diserahkan pada pembeli. Sini ada beberapa prosedur penjualan tunai. Kurang lebihnya ada 4. Yang pertama ada prosedur order penjualan. Itu dalam prosedur ini bagian penjualan menerima order dari pembeli dan pembuat faktur penjualan tunai. Setelah pembeli membayar, bagian gudang mengirimkan barang kepada pembeli. Yang kedua ada prosedur penerimaan kas. Dalam prosedur ini bagian kas penerima membayar pembayaran dari pembeli dan memberikan tanda pembayaran berupa pita registrasi kas dan cap lunas pada faktur penjualan tunai. Kemudian pembeli mengambil barang. Yang ketiga ada prosedur pembukusan dan penyerahan barang. Dalam prosedur ini pengiriman hanya menyerahkan barang kepada pembeli. Yang selanjutnya ada prosedur pencatatan dan penjualan tunai. Dalam prosedur ini bagian akuntansi melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai. Di sini ada dokumen yang terlibat dalam siklus penjualan tunai. Itu ada faktur penjualan tunai dan format yang sudah ditampilkan. Terus ada pita registrasi kas. Dokumen ini dihasilkan oleh mesin kasir untuk mencetak harga yang dibayar pembeli. Selanjutnya ada dokumen yang terlibat dalam siklus penjualan, yaitu bukti setoran bank. Bisa ada flowchart. Flowchart adalah diagram atau bagan alir yang menggambarkan alur kerja atau proses secara sistematis dan mudah dipahami. Ini ada simbol-simbol yang digunakan pada diagram alir. Yang pertama ada flow. Simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. Yang kedua ada conflict reference, yaitu simbol untuk keluar, masuk, atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Yang ketiga ada off-page reference, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Terus ada terminator, simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Selanjutnya ada proses, simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Selanjutnya ada simbol decision atau simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak. Simbol selanjutnya ada input ataupun output, simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Selanjutnya ada manual operation, yaitu simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya ada dokumen, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Simbol selanjutnya ada
predefined proses, yaitu simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Yang simbol selanjutnya adalah display, yaitu simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Terus ada preversion, yaitu simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Yang selanjutnya yaitu ada flowchart siklus penjualan tunai. Pertama ada bagian order penjualan. Yang pertama itu menerima pesanan atau order dari pembeli. Yang selanjutnya mengisi formulir faktur penjualan tunai dengan rangkap 3. Yang selanjutnya itu mendistribusikan faktur tersebut. Nah, lembar pertama ini diserahkan ke pembeli untuk kepentingan pembayaran ke bagian kasa, dan lembar kedua dikirim ke bagian pembungkus atau pengiriman barang bersamaan dengan barang. Nah, lembar ketiga ini diarsip sementara oleh bagian order penjualan berdasarkan nomor urut faktur tersebut untuk kepentingan penghitungan komisi atau bonus dan pengendalian penjualan barang. Nah, yang selanjutnya ini ada juga di bagian kasa. Yang pertama, menerima faktur lembar 1 dari bagian order penjualan via pembeli. Yang selanjutnya yaitu menerima uang sejumlah yang tercantum dalam faktur tersebut. Yang selanjutnya mengoperasikan mesin register kas untuk memeriksa kebenaran penghitungan jumlahnya dan menyelesaikan transaksi penerimaan kas sehingga menghasilkan pita register kas. Yang selanjutnya ada membubuhkan cap dengan cap lunas pada faktur tersebut pada lembar pertama dan menempelkan pita register kas pada faktur penjualan tersebut. Yang selanjutnya yaitu menyerahkan faktur lembar pertama dan pita register ke pembeli untuk kepentingan pengambilan barang di bagian pembungkus. Selanjutnya yaitu setiap hari menyatakan seluruh penerimaan kas dari hasil penjualan hari itu atau hari kerja sebelumnya ke bank dan menerima bukti setoran dari bank. Nah, yang selanjutnya yaitu menyerahkan bukti setoran bank ke bagian akuntansi. Yang selanjutnya ada bagian pembungkus. Yang pertama, menerima faktur penjualan tunai lembar 2 dan barang yang terjual dari bagian order penjualan. Yang selanjutnya, memeriksa kebenaran jenis barang dengan yang tertulis pada faktur tersebut. Yang selanjutnya, membungkus atau mengemas barang dan menempelkan faktur tersebut lembar kedua pada pembungkusnya sebagai identitas kemasan barang sehingga siap diserahkan kepada pembeli. Yang selanjutnya yaitu menerima faktur lembar pertama yang sudah dicap lunas dan pita register dari pembeli. Yang selanjutnya yaitu memeriksa apakah faktur lembar pertama dari pembeli tersebut telah dicap lunas. Yang selanjutnya yaitu membandingkan kebenaran data yang ada pada faktur penjualan tunai lembar pertama dan faktur penjualan tunai pada lembar kedua yang tertempel pada pembungkus barang yang bersangkutan. Selanjutnya itu menyerahkan barang berikut faktur lembar pertama pada pembeli sesuai dengan yang tertera pada faktur penjualan tunai lembar 1 dan faktur penjualan tunai lembar kedua. Yang selanjutnya ini mengirimkan faktur penjualan tunai lembar pertama berikut pita registrasi kasnya ke bagian akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penjualan tunai. Yang selanjutnya ini ada bagian akuntansi. Yang pertama, menerima faktur penjualan tunai lembar pertama yang ditempeli pita registrasi kas dan memeriksa kebenarannya. Yang kedua yaitu menggunakan faktur penjualan lembar pertama itu sebagai dokumen sumber dan pita registrasi kas sebagai dokumen pendukung untuk mencatat transaksi penjualan tunai ke buku catatan berikut. Catatan jurnal penjualan sebagai penambah jumlah penjualan. Catatan jurnal penerimaan kas sebagai penambah jumlah kas dari penjualan. Catatan kartu persediaan sebagai buku pembantu untuk mencatat pengurangan barang yang dijual. Yang selanjutnya yaitu mengarsip permanen faktur penjualan tunai lembar pertama dan pita registrasi kas berdasarkan nomor urut. Yang selanjutnya yaitu setiap hari bagian akuntansi menerima bukti setor ke bank dengan jumlah dari keseluruhan faktur penjualan tunai pertama yang telah dibukukan sebagai pengendalian. Yang terakhir yaitu setiap periode tertentu bagian akuntansi membuat laporan penjualan barang berupa yang pertama, laporan penjualan berdasarkan jenis produk. Yang kedua, laporan penjualan berdasarkan pelanggan. Yang ketiga, laporan penjualan berdasarkan daerah pemasaran. Dan yang keempat, laporan penjualan berdasarkan bagian order penjualan atau pelayan. Nah, yang selanjutnya yaitu siklus penjualan kredit, di mana sistem penjualan kredit ini merupakan sistem penjualan di mana pembayarannya dilakukan setelah barang diterima pembeli. Di sini juga ada prosedur penjualan kredit.
Yang pertama itu ada prosedur order penjualan, di mana dalam prosedur ini fungsi penjualan menerima order dari pembeli. Terus yang kedua ada prosedur persetujuan kredit. Dalam prosedur ini, bagian penjualan meminta persetujuan kredit pada bagian kredit, yaitu pada bagian keuangan. Nah, yang ketiga ada prosedur pengiriman. Dalam prosedur ini, bagian pengiriman mengirimkan barang pada pembeli sesuai surat order pengiriman. Nah, yang ketiga ini ada prosedur faktur atau penagihan. Dalam prosedur ini juga, bagian penagihan membuat faktur penjualan dan dikirim kepada pembeli. Yang kelima itu prosedur pencatatan akuntansi. Dalam prosedur ini, bagian akuntansi membuat kartu piutang berdasarkan faktur penjualan. Yang selanjutnya yaitu dokumen yang terlibat dalam siklus penjualan kredit. Di sini ada faktur order penjualan dan faktur penjualan. Untuk contohnya sudah ada di slide ini, dan yang selanjutnya yaitu ada flowchart siklus penjualan kredit. Yang pertama itu di sini ada pesanan penjualan. Yang pertama, menerima pesanan atau order dari pelanggan. Kedua itu, berdasarkan surat order yang diterima dari pelanggan, bagian ini membuat surat pesanan penjualan dan diberikan kepada kepala bagian kredit. Nah, setelah itu, kredit yang diajukan pembeli disetujui oleh kepala bagian kredit. Maka bagian order penjualan membuat surat perintah pengiriman barang dengan rangkap 5. Lembar 5 diberikan pada bagian akuntansi, lembar 4 diberikan pada bagian penagihan atau faktur, dan lembar 1, 2, dan 3 diberikan pada bagian gudang. Nah, yang selanjutnya ini ada bagian kredit. Pada bagian kredit ini, bagian kasa menerima surat order penjualan dari bagian order penjualan, kemudian memeriksa status kredit dan memberi persetujuan kredit. Nah, yang selanjutnya yaitu bagian gudang. Bagian gudang mendapatkan surat perintah pengiriman barang lembar pertama, kedua, dan ketiga. Lembar ketiga ditempel pada pembungkus barang, lembar kedua dimintakan tanda tangan dari pembeli, dan lembar pertama itu dibawa untuk pengiriman barang. Nah, yang selanjutnya ini ada bagian penagihan atau faktur. Yang pertama, surat perintah pengiriman barang lembar keempat dari order penjualan diterima oleh bagian penagihan atau faktur. Yang selanjutnya ini membuatkan faktur penjualan rangkap 3. Lembar pertama itu diberikan pada pembeli, lembar kedua diberikan pada akuntansi, dan lembar ketiga disimpan sesuai abjad. Dan yang terakhir ini ada bagian akuntansi. Yang pertama itu menerima faktur penjualan lembar kedua dari bagian penagihan atau faktur diterima oleh bagian akuntansi. Selanjutnya ini bagian akuntansi membuat jurnal, dan yang terakhir membuat kartu piutang persediaan. Yang selanjutnya ada sistem retur penjualan. Sistem retur penjualan merupakan sistem pengembalian barang yang dibeli oleh pelanggan karena barang yang dibeli pelanggan rusak atau cacat. Prosedur retur penjualan di sini juga ada 3. Yang pertama itu ada prosedur pengecekan barang, di mana dalam prosedur ini adalah prosedur bagian gudang mengecek barang. Nah, yang kedua ini ada prosedur penjualan. Dalam prosedur ini, bagian penjualan membuat laporan retur penjualan. Dan yang ketiga itu ada prosedur gudang. Dalam prosedur ini, bagian gudang menukar barang yang rusak, cacat dengan barang yang baru. Nah, di sini juga ada dokumen yang terlibat dalam sistem retur penjualan. Di sini ada nota returnya. Dan yang selanjutnya itu ada flowchart sistem retur penjualan. Yang pertama ini ada di customer. Dimulai dari melakukan pengecekan barang terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu kalau ada barang yang dibeli cacat, maka customer mencatat daftar barang yang akan dikembalikan. Selanjutnya, customer mencari nota kembalian, dan selanjutnya customer mengembalikan barang beserta nota pembelian kepada bagian penjualan, dan selanjutnya itu customer diberi nota retur oleh bagian penjualan beserta barang yang baru. Yang selanjutnya ini ada bagian penjualan. Yang pertama, menerima nota pembelian dan barang yang rusak dan akan ditukar oleh customer. Selanjutnya ini membuat laporan retur penjualan rangkap 2. Laporan retur penjualan kedua ini diberikan pada bagian gudang bersama dengan barang yang diretur. Nah, selanjutnya setelah diperiksa oleh bagian gudang,
maka bagian gudang akan memberikan laporan retur penjualan setelah diperiksa. Nah, yang terakhir yaitu bagian penjualan membuat nota retur penjualan rangkap 2. Nota retur pertama diberikan pada customer dan nota retur kedua disimpan. Nah, yang terakhir ini ada bagian gudang. Yang pertama itu menerima laporan retur penjualan dari bagian penjualan. Selanjutnya, bagian ini memeriksa dan menyediakan barang kembali. Dan selanjutnya membuat laporan retur penjualan setelah diperiksa rangkap 2. Laporan retur penjualan setelah diperiksa pertama diberikan pada bagian penjualan bersama barang yang baru. Laporan retur penjualan setelah diperiksa kedua yaitu disimpan. Nah, sumber materi yang kami cari itu dapat dilihat dari buku sistem akuntansi dan pada web Telkom University. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Baik materi tentang Siklus penjualan. ini sekali lagi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.